Hai teman-teman, akhirnya kita bertemu lagi setelah 2 tahun deh kayaknya. Soalnya video pertama yang aku buat itu kan waktu aku pertama kali sampai di Aussie. Terus sekarang aku udah mau lulus. Berarti udah hampir 2 tahun. Nah, jadi hari ini aku mau share pengalaman, bukan pengalaman sih, lebih kayak hal yang aku pelajari selama S2 musik. Mungkin ini bakal berguna buat kalian yang lagi pengen kuliah musik atau yang lagi mikir mau lanjutin S2 atau enggak ya gitu. Sebenarnya cuma ada 2 hal sih, tapi menurutku 2 hal ini besar banget dan penting gitu buat kalian ketahui. Jadi langsung aja kita masuk yang pertama. Oke, jadi yang pertama itu selama S2 di sini 2 tahun, aku udah berhasil tick off atau kayak berhasil mainin banyak lagu yang selama ini tuh ada di wishlist aku. Jadi waktu S1 di Malai kan pasti kita udah mikir nih, bukan kita sih, maksudnya kayak aku juga udah mikir gitu. Ntar kedepannya aku pengen main lagu ini, pengen main lagu ini, pengen main lagu ini, soalnya keren gitu kan, jadi pengen main. Nah, karena aku juga udah pernah bilang di video yang aku pertama, kalau pas S2 tuh kalian diminta buat lebih mandiri dan bisa memilih lagu kalian sendiri, kayak bener-bener kalian bisa tentuin kalian mau main lagu apa ya terserah gitu. Nah, karena kita dikasih kebebasan buat milih lagu, aku udah berhasil main banyak lagu yang selama ini aku pengen gitu ya. Kayak dari dulu aku pengen main tapi gak kesampaian. Karena di sini aku mungkin skill dan teknik juga semakin meningkat dan aku dikasih kebebasan buat main lagu apapun. Aku berhasil main banyak lagu yang selama ini aku gak nyangka gitu loh. Sekarang aku pikir lagi, oh ya bener juga, udah pernah main akhirnya gitu. Nah, jadi buat kalian yang udah belajar musik dari sekarang, terus kayak merasa S1 belum cukup nih, masih banyak banget lagu yang pengen aku mainin, menurut aku S2 bakal jadi kesempatan yang bagus gitu. Lanjut, yang kedua. Nah, ini kayak salah satu hal terbesar yang aku rasakan atau yang aku apa sih bahasa Indonesianya discover selama S2. Jadi terutama di semester terakhir ini sih, aku merasa kalau I am not built to make a research. Aku bukan orang yang bisa duduk ngetik academic research. Itu semakin berasa di semester terakhir ini karena aku udah bener-bener burn out. Kayak teman-teman aku yang nonton ini bakal tahu deh seberapa stresnya aku bikin research karena tiap hari aku komplain ke mereka. Sorry ya guys. Jadi semakin kesini aku semakin menyadari kalau aku bukan orang yang akademik, bukan orang yang hobi bikin research, tapi aku lebih ke arah performance. Jadi aku, kalau misalnya aku dapat kesempatan buat belajar lagi, misalnya S3, nggak dalam waktu dekat sih. Kalau misalnya aku dapat kesempatan buat S3, kayaknya aku nggak bakal milih yang research based lagi, karena aku udah benar-benar tahu kalau that's not my thing, gitu. Aku udah semakin sadar, semakin kesini kayak aku nih maunya apa sih, orangnya sukanya apa sih, itu semakin jelas di S2 ini. Aku semakin tahu kalau aku maunya tuh perform. Bahkan sekarang aku masih punya banyak lagu yang pengen aku main gitu. Jadi ya kayak apa ya namanya, kayak proses identifikasi diri gitu bukan sih, kayak semakin jelas, semakin ngerti diri sendiri tuh maunya apa. Dibilang nyesel sih enggak, karena jujur dengan bikin research itu juga membantu performance aku. Jadi kayak love hate relationship gitu, ngerti gak sih guys? Karena contohnya semester ini kan aku main Tchaikovsky Violin Concerto, salah satu lagu yang ada di wishlist aku lama banget, dan akhirnya berhasil main setelah 1 tahun persiapan. Ya, jadi karena aku main lagu tersebut dan research aku juga berdasarkan lagu tersebut, walaupun painful banget proses bikin researchnya, it does make me play better. Jadi dengan bikin research itu sudah jelas bikin aku main lebih bagus. Tapi di satu sisi aku juga merasa kalau seterusnya aku nggak bakal mau bikin research lagi. Aku orangnya lebih ke tipe performance. Mungkin kalian beda, mungkin kalian hobi. Ada kok orang yang hobi bikin research gitu. Aku udah ketemu beberapa orang yang emang hobi. Jadi mungkin ini cocok buat kalian untuk benar-benar tahu kalian maunya apa ke depannya. Termasuk aku yang akhirnya berhasil menemukan aku maunya tuh gimana ke depannya di usia 23 ini. Segitu dulu aja sharing hari ini. Pendek sih, tapi semoga berguna.
Kalau bisa kalian lanjutin terus nontonnya, karena aku bakal sharing persiapan graduation recital aku.